Halo teman-teman, selamat datang lagi dalam channel YouTube Engman, tempat di mana kita akan banyak belajar mengenai teknik perminyakan, teknik kimia, dan berbagai aspek dalam sains, teknologi, engineering, dan mathematics. Buat teman-teman yang tertarik, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini ya, agar channel ini dapat terus berkembang dan berbagi bagi kita semua. Oke, sekarang kita akan belajar mengenai asal-usul petroleum. Kita akan memulai dengan beberapa teori ya teman-teman. Yang pertama adalah salah satu teori asal-usul petroleum yang paling banyak diterima adalah Organic Theory of Petroleum Formation atau teori organik. Petroleum berawal dari kehidupan laut. Jadi ini yang digagaskan oleh teori ini ya teman-teman. Petroleum berawal dari kehidupan laut, yakni dari organisme bersel satu, misalnya plankton, maupun organisme kompleks, seperti ikan-ikan dan krustaceae atau udang-udangan. Organisme-organisme ini mengandung karbon, tentu saja ya, kemudian mati dan terakumulasi di dasar laut. Proses akumulasi sedimen ini berlangsung dalam kurun waktu yang sangat lama. Banyak ahli mengatakan jutaan tahun, sehingga sedimen tertimbun hingga berkilo-kilometer tebalnya. Nah, timbunan sedimen dan material organik ini mengalami tekanan dan temperatur yang sangat tinggi, sehingga membentuk campuran senyawa kimia organik padat yang disebut kerogen. Nah, ini kerogen ini sangat penting ya teman-teman. Nah, lapisan yang mengandung kerogen ini disebut source rock atau disebut juga kitchen. Nah, proses yang terjadi di dalam source rock ini dapat diibaratkan ya, dianalogikan sebagai proses memasak ya, atau pemasakan di dalam sebuah kitchen atau dapur. Nah, setelah kerogen matang atau setelah masakannya matang, kerogen ini kemudian akan melepaskan hidrokarbon. Nah, inilah senyawa-senyawa petroleum ya, teman-teman, yang kemudian akan bermigrasi dari kerak bumi atau dari lapisan source rock ini menuju ke permukaan bumi. Dan akhirnya dalam perjalanannya dia terperangkap di batuan reservoir. Nah, sebagian hidrokarbon juga lolos ke permukaan bumi, teman-teman. Makanya pada zaman dahulu, eh, mengapa manusia kenal ada yang namanya minyak bumi? Karena mereka pertama-tama melihat adanya oil atau minyak itu yang lolos sampai ke permukaan. Itu yang mereka gunakan untuk memasak dan untuk berbagai keperluan sehari-hari, sampai akhirnya mereka berpikir kemungkinan minyak ini sumbernya itu bukan dari permukaan, tapi dari dalam bumi. Oke, nah sementara sebagian petroleum atau sebagian hidrokarbon juga ada yang kehilangan komponen volatilnya atau komponen yang mudah menguap dan itu misalnya gas ya, dan akhirnya menjadi bitumen dan tar, dan dia masih berada di dalam bumi. Oke, berikut untuk visualisasinya atau ilustrasinya ya teman-teman. Jadi seperti teori ini mengatakan, eee, formation dari atau pembentukan dari petroleum itu berawal dari kehidupan laut, dari ekosistem laut. Jadi di sini ada dasar laut, ada permukaan laut, dan di dalam laut ada banyak sekali mikroorganisme dan organisme yang mengandung senyawa karbon, mengandung hidrogen juga, ada yang mengandung sulfur, seperti itu. Jadi ada banyak sekali ya teman-teman. Dan tentu saja, at some point pasti organisme ini akan mati dan oleh gravitasi mereka jatuh dan tertimbun di dasar laut. Bayangkan proses ini tidak terjadi hanya dalam satu hari atau satu bulan, tapi ini bertahun-tahun. Bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, beratus-ratus tahun, dan akhirnya dasar laut tercover atau terselimuti oleh jasad-jasad dari organisme ini, teman-teman. Nah, proses terus berlanjut, terjadi penumpukan terus-menerus, semakin lama semakin tebal, semakin lama semakin terus tertimbun, dan tentu saja bagian yang paling bawah dia akan menerima atau menanggung beban berat dari lapisan-lapisan yang di atasnya ya teman-teman. Dan pada kondisi yang demikian, lapisan paling bawah ini dia akan mengalami pressure dan temperatur yang jauh lebih tinggi daripada yang di atas-atas. Nah, bayangkan proses ini terus berlanjut mulai semakin terbayangkan proses di mana bagian bawah khususnya itu mengalami pemasakan ya, karena tekanan tinggi, karena suhu yang tinggi ya teman-teman. Jadi ini sedimen terbentuk dan material organik.
what happen ya apabila proses ini terjadi begitu lama seperti yang kata para ahli, jutaan tahun misalnya. Dan karena prosesnya sudah begitu lama akibat berbagai aktivitas geologi yang terjadi ya, seperti inilah kira-kira kejadiannya ya, teman. Jadi di sini ada lapisan batuan lain dan timbunan sedimen dan material organik itu kini menjadi source rock dan kerogen, teman-teman. Lapisan berwarna merah ini. Dan mungkin ada gempa atau ada aktivitas geologi lain, jadi dia tertimbun oleh lapisan batuan lain. Di atas lapisan batuan lain ini ada juga lapisan batuan tertentu yang dia memiliki sifat-sifat yang cocok gitu ya. Ada pori-porinya cukup tinggi dan dia dapat menanggung. Dia memiliki kapasitas untuk menampung fluida. Disinilah disebut batuan reservoir. Dan di atasnya juga ada lapisan batuan yang jauh lebih ketat atau tight ya, sehingga dia berfungsi sebagai seal yang menutup aliran fluida. Jadi di sini sangat ketat, sangat kecil pori-porinya, sangat kecil permeability-nya. Nah, itu nanti kita akan bahas sehingga sulit lolos apabila ada fluida yang mengalir gitu ya. Jadi ini seperti ini dan kita tahu bahwa di dalam lapisan source rock atau lapisan source rock ini terjadi proses pemasakan karena dia adalah kitchen. Jadi kerogennya ini dimasak sampai dia matang dan ketika dia matang, dia mulai merilis atau melepaskan senyawa-senyawa hidrokarbon atau petroleum yang dia akan terus mengalir ke atas ya, karena densitasnya atau massa jenisnya lebih rendah, dia akan cenderung naik ke atas. Dan karena batuan ini memiliki celah-celah yang dapat dilalui, maka petroleum ini mulai naik ke atas. Oke, dia terus naik ke atas dan kita tahu bahwa batuan yang di atasnya ini memiliki pori-pori yang cukup untuk menjadi penampung, sementara bagian yang paling atas atau caprock ini dia sangat ketat, sulit dilalui ya, atau impermeable, maka yang terjadi adalah seluruh minyak tertampung di dalam zona batuan ini, dan inilah yang disebut dengan oil reservoir. Oke, jadi sedemikian kira-kira ilustrasi atau analoginya dari asal mula atau asal-usul petroleum. Pada video selanjutnya kita akan belajar mengenai sistem petroleum. See you guys. Buat yang tertarik silakan subscribe, like. Jika ada pertanyaan silakan taruh di komen ya teman-teman. Sampai ketemu lagi.